Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Arif Vanili kembali hadir untuk Anda di program spesial kesayangan kita. Inilah Ruang Gizi yang insya Allah selalu hadir Mitra Pas ya, dari jam 4 sampai jam 5 sore setiap hari Kamis ya. Kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati Mitra Pas. Yang anggotanya ini tersebar, ada yang mengabdi di rumah sakit, di klinik, di puskesmas. Pokoknya bahu-membahu memberikan edukasi kepada Mitra Pas, kepada masyarakat ya, supaya harapannya lebih sehat dan tentunya tepat untuk apa yang harus dimakan. Dan tentunya Anda bisa bergabung nanti berdiskusi. Topik kita cukup menarik Mitra Pas ya. Akan ada bahasan tentang lemak, sahabat atau musuh. Nah, ini cukup penting untuk kita ketahui, terlebih bagi Anda yang sudah non sewu umur-umur 40 ke atas ini ya. Oke, terkait adanya yang berkaitan tentang konsumsi lemak. Nanti Anda bisa bergabung, berdiskusi, berdialog, bertanya melalui 085 277 999 101. Dan untuk line telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385 877. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Ari Festianita, ahli media gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Apa kabar sore kali ini Bu? Alhamdulillah baik Mas. Oke, hadir juga bersama kita ada Ibu dari RSUD RS Wandopati ini Mitra Pas, Ibu Lili Rusida Sarjana Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Apa kabar Ibu sore kali ini? Alhamdulillah sehat Mas Ari. Oke, topik kita ini cukup menarik ya, tentang lemak, sahabat atau musuh. Karena memang kalau kita melihat di medsos ini banyak sekali promo-promo Bu. Makanan-makanan yang enak-enak itu fotonya waduh pokoknya menggiurkan, apalagi ditopang dengan cara memberikan edukasi versi mereka ya, versi vlogger ini, versi teman-teman media sosial kayaknya enak-enak gitu Bu, yang semuanya berlemak dan gurih-gurih itu. Nah, itu kira-kira bagus untuk kita ataukah tidak? Mohon pencerahannya Ibu, monggo. Oh ya, makasih Mas Ari. Sebelumnya ya saya menjelaskan tentang lemak itu sendiri nggih. Yang permulaannya yaitu makan merupakan kebutuhan hidup manusia. Kita adalah cerminan apa yang kita makan. Jika kita sehat, maka sesungguhnya apa yang kita makan adalah jenis makanan yang sehat pula. Namun, makan juga dapat menimbulkan problem tersendiri bagi kesehatan, terutama bila makanan yang dikonsumsi itu tidak seimbang ya. Misalnya kelebihan konsumsi karbohidrat, kelebihan konsumsi lemak, serta kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur itu akan mengganggu kesehatan tubuh kita nggih. Sebagai akibat dari pola makan ini bisa terjadi baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Lemak itu adalah salah satu komponen makanan yang multifungsi. Itu sangat penting untuk kehidupan. Selain memiliki sisi positif, lemak juga mempunyai sisi negatif terhadap kesehatan. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air. Tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, ether, dan benzen. Unsur penyusun lemak itu antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, kadang-kadang fosfor ya, serta nitrogen. Di dalam tubuh kita lemak mempunyai fungsi yang sangat penting. Di antaranya adalah sebagai pelindung organ tubuh dari suhu rendah, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung alat-alat tubuh vital seperti jantung, lambung, yaitu sebagai bantalan lemak, penghasil energi tertinggi, serta penahan rasa lapar. Karena adanya lemak akan memperlambat pencernaan. Apabila pencernaan terlalu cepat, maka akan cepat pula timbulnya rasa lapar. Bahan penyusun membran sel yaitu bahan penyusun hormon dan vitamin, khususnya untuk sterol, bahan penyusun empedu, asam folat di dalam hati.
serta pembawa zat-zat makanan yang esensial. Berdasarkan ikatan kimianya, asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh nggih. Asam lemak jenuh itu bersifat non esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh itu berasal dari hewani, misalnya mentega, krim, keju, minyak samin, lemak babi, es krim, susu murni, lemak yang menempel pada daging ya. Terus sedangkan hasil tumbuhan yang mengandung banyak lemak jenuh diantaranya adalah minyak kelapa, minyak biji kapas nggih, minyak inti sawit dan mentega serta coklat. Produk dan makanan yang diproses dari bahan dengan lemak jenuh ini dipastikan akan mengandung lemak jenuh tinggi. Lemak dari tumbuh-tumbuhan yang banyak terdapat pada makanan kecil seperti kue kering, cake, crackers dan krim kopi nggih, juga pada makanan ringan antara lain seperti kentang goreng, coklat, popcorn itu juga banyak mengandung lemak jenuh nggih. Karena lemak tumbuh-tumbuhan ini tidak tampak jelas pada makanan seperti halnya lemak pada daging, maka sangat penting untuk membaca label makanan yang dibeli sehingga kita dapat mengetahui jenis lemak yang dikandung dan dapat memilih makanan yang mengandung lemak jenuh rendah. Terus asam lemak yang tidak jenuh itu bersifat esensial, tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair. Pada suhu kamar, asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak zaitun, minyak kanola, terus minyak biji matahari, minyak biji wijen. Permisi Mas. Iya, ada telepon masuk ini ya. Oke. Ini lemak macam-macam ya ternyata ya. Apalagi yang suka nonton film ini, popcorn juga ternyata ada lemaknya. Cuman itu bagus ataukah tidak nanti akan kita bahas ya. Monggo dilanjut kembali. Oke, maaf ya Mas ya. Terus ada minyak wijen ya Mas ya, itu bagus. Terus minyak kacang, terus buah alpukat Mas, itu mengandung minyak tidak jenuh Mas. Terus buah zaitun, aneka kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang almond, lebih bagus malah kacang almond Mas. Itu malah bisa untuk kesehatan jantung ya Mas ya itu. Kacang almond. Iya. Harganya ini kalau setahu saya rada-rada lumayan ya Bu. Iya, Ya? tapi lebih mahal minyak WT Mas. Oke, artinya terjangkau di Indonesia ya Bu ya. Iya, kalau masih aman lah untuk kantong. Kalau minyak ya. Kalau kacang tanah itu bagusnya direbus saja Mas. Jangan digoreng ya. Baik. Terus kelainan profil lemak nggih, itu terdiri dari hiperkolesterolmia, itu ada terdiri dari kolesterol total yang dinilai dari hasil labnya itu Mas ya. Terus ada LDL, ada HDL, itu biasanya trigliserid itu yang dinilai itu. Kalau untuk mengetahui jenis apakah ada gangguan lemak di dalam tubuh itu yang dicek laboratnya itu Mas. Kalau orang sakit maksudnya Bu ya. Ya. 3 itu memang trigliserid yang terkenal, kemudian HDL, LDL sama kolesterol total ya Mbak ya. Kolesterol, kolesterol ini sudah ini ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam. Biasanya kalau nanti ada yang pertanyaan, kalau bisa menyesuaikan ini ya Bu ya, umurnya disampaikan ya. Nanti biar enak ya Bu ya. Kalau laki-laki perempuan juga ada kaitannya nggak Bu itu? Ada juga ya. Laki-laki ataukah perempuan, kemudian juga sudah periksa kemana, nanti bisa kita diskusikan ya sambil jalan, karena yang berkaitan tentang kolesterol ini biasanya rame nih Bu ya. Nanti akan kita bahas karena ada hitung-hitungannya Mitra Pas ya. Jadi nanti silakan Anda bisa bergabung di 085277999101. Ini berkaitan apa-apa yang bagus untuk Anda ketika Anda sudah umur-umur tertentu, apalagi sudah kaitan dengan kolesterol. Kolesterolnya sekian. Nah, ini dia ya Bu ya, akan kita bahas nanti. Tapi nanti akan kita bahas lebih masuk lagi, kira-kira ini bagus karena bahasan kita kan cukup masih luas ya.
lemak ini sahabat atau musuh? Nah itu Mitra Pas ya. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Banyak hal yang nanti kita dapatkan. Tetap stay tune, jangan pindah channel di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Oke, dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, inilah ruang gizi yang akan memberikan edukasi kepada kita tentang lemak sahabat atau musuh. Anda bisa bergabung untuk bertanya, berdialog, berdiskusi. Anda bisa masuk di 0295385877 khusus untuk telepon Mitra Pas ya. Sementara WhatsApp bisa Anda kirim di 085277999101. Anda bisa menggunakan voice note ataupun juga mengirim pesan singkat Anda, silakan. Apa yang membuat Anda nyaman, Anda bisa bergabung ya. Kemudian Anda juga bisa komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah ini dia, ketika acara ini selesai pun Anda bisa putar ulang, Anda bisa menyaksikan, mungkin ada beberapa materi yang menarik buat Anda atau kelupaan, silakan nanti bisa diulang kembali Mitra Pas. Linknya bisa Anda share ke teman-teman ya. Dan masih bersama saya Arifan Ili, juga narasumber kita ada Ibu Lili Rusida Sarjana Gizi, kemudian Ibu Ari Festianita ahli media gizi, yang beliau-beliau ini mengabdi di Rumah Sakit RA Aswondo Pati Mitra Pas. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa lemak, tentang apa itu lemak, sumbernya dari mana, macam-macam ya Bu ya. Dari lemak yang hasil dari tumbuhan atau dari hewan. Mungkin ada beberapa hal lain Bu. Tadi kita sempat membahas ya tentang kolesterol. Kemudian LDL tadi Bu ya. Yeah. LDL dan sebagainya. Nah mungkin juga ada beberapa yang nyangkut di Anda, silakan mencerahnya Bu. Monggo. Oke, ini saya melanjutkan nggih Mas. Ini tadi tentang hiperkolesterolemia. Hiperkolesterol itu di mana kolesterol itu di dalam darah sangat tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi dapat mengganggu kesehatan, bahkan mengancam kehidupan manusia. Untuk menurunkan kolesterol itu sendiri, salah satu hal terbaik adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Untuk kolesterol sendiri ada 3 tadi ya, kolesterol total, LDL kolesterol, sama HDL kolesterol. Yang pertama kolesterol total. Kolesterol total itu adalah kandungan kolesterol total dalam darah. Kolesterol sendiri itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri dan juga datang dari asupan makan yang kita konsumsi, terutama makanan yang tinggi lemak. Kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan kesehatan sel-sel, tetapi level yang terlalu tinggi akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Kolesterol sendiri untuk batas normalnya itu kurang dari 200 mg per dl. Nah, untuk yang LDL kolesterol atau low density lipoprotein, ini merupakan lemak yang bersifat jahat atau merugikan, karena mempunyai fungsi untuk mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan dengan menggabungkannya ke dalam membran sel. Terlalu banyak LDL dalam darah dapat menyebabkan akumulasi endapan lemak atau plak dalam arteri sehingga menyebabkan arteriosklerosis. Plak ini kadang-kadang bisa pecah dan menimbulkan masalah besar untuk jantung dan pembuluh darah. Untuk LDL sendiri, batas normalnya kurang dari 130 mg per dl. Terus ini untuk yang HDL kolesterol atau high density lipoprotein. Ini merupakan jenis kolesterol yang bersifat baik atau menguntungkan bagi kita, karena mengangkut kolesterol dari pembuluh darah kembali ke hati untuk dibuang, sehingga mencegah penebalan dinding pembuluh darah atau mencegah terjadinya arteriosklerosis. Untuk batas normalnya sendiri kurang dari 45 mg per dl. Semakin rendah HDL kolesterol, makin besar kemungkinan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Kadang HDL kolesterol dapat dinaikkan dengan biasanya berhenti merokok, mengurangi berat badan, dan menambah aktivitas. Itu beberapa kelainan pada kolesterol. Untuk
faktor resikonya, ini ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan kolesterol itu tinggi. Untuk resikonya sendiri ini banyak sekali. Yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik ini punya pengaruh yang sangat tinggi terhadap kadar kolesterol, di mana tubuh memproduksi kolesterol mencapai 80%. Nah, dari hasil penelitian, para ahli menyatakan bahwa faktor genetik merupakan faktor yang dapat diturunkan. Biasanya berpengaruh terhadap konsentrasi HDL kolesterol dan LDL kolesterol dalam darah. Keluarga yang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi kemungkinan bisa menurun dan berisiko tinggi mempunyai penyakit yang sama. Nah, ini biasanya kalau ini dianggap kayak warisan gitu ya, Mas. Biasanya kalau orang kan warisannya berupa tanah atau apa. Kalau ini warisannya berupa kolesterol. Jadi kita harus hati-hati kalau misalkan bapak atau ibu kita mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, kita harus mulai hati-hati untuk menjaga pola makan kita agar kolesterol itu tidak menurun ke kita. Itu pas umur-umur berapa? Biasanya kan 40 ke atas atau gimana ya Bu ya? Iya, bisa 40 tahun ke atas itu bisa. Tapi untuk sekarang ini anak-anak pun bisa terkena kolesterol. Udah nggak bisa dijadikan patokan sekarang ya Bu ya? Betul. Karena makanan macam-macam di luaran banyak ya. sekali ini fast food, junk food itu banyak sekali sekarang. Oke. Berjalan dengan waktu, ketika negara ini semakin makmur, makanan kan macam-macam Bu ya, bisa didapatkan, bisa dikonsumsi siapapun, sehingga anak-anak pun sekarang juga sudah non sewu yang ke rumah sakit ini ya Bu, akhirnya ketemu dengan jenengan ini. Iya, banyak, mulai ada anak 17 tahun itu kolesterol sudah di atas 200 itu juga ada. Bahkan di Pati Bu ya? Iya, ada. Oke, Mitra Pas, nah ini dia yang harus kita waspadai, bahwa ini kalau dulu kan kita hanya sekedar wacana, hanya sekedar mitos itu ya, tetapi sekarang ternyata juga kita ada masalah seperti itu ternyata sudah ya. Bahkan umur 17 tahun yang itu kalau SMA kelas 2-an ya Bu ya? Iya, mulai banyak. Ya karena makanan-makanan seperti itu udah ada di pinggir-pinggir jalan dan harga terjangkau ya Bu ya? Betul sekali. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa masuk ya di 0295385877. Kemudian juga Anda bisa masuk melalui WhatsApp, silakan bisa Anda kirim suara Anda atau voice note Anda di 085227999101. Sambil jalan Bu, ini juga sudah ada yang bergabung dari Ibu Ning, ini menanyakan tentang lemak katanya bagus untuk balita ya Bu ya, itu semuanya ataukah dipilih-pilih lemaknya? Karena kita ini sebagai orang awam ya pokoknya sate, anak-anak kan suka itu ya, anak-anak kecil meskipun juga sedikit pedas tapi mereka cukup menikmati dan suka dengan sate, entah itu sate ayam ataupun sate kambing. Itu bagus tidak untuk anak balita? Oke, untuk anak balita umur berapa ini? Ibu Neng nanti mohon itu penting ya Bu umur ya? Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun ya. Oh, balita itu di bawah 5 tahun maksudnya ya. Oke, sudah jelas ya Bu ya. Nanti akan kami bahas Mitra Pas, kami akan rehat sejenak. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa kirim ya di 08522779999101 dan teleponnya di 0295385877. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke Mitra Pas, acara spesial yang hadir setiap hari Kamis dari jam 4 sampai jam 5 didesain Anda bisa berdiskusi langsung bersama ahli gizi Mitra Pas ya. Namanya adalah Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan rekan-rekan dari Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, yang bahu-membahu memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kita tentang gizi supaya harapannya semakin sehat ya. Nah, beliau-beliau anggota Persagi ini ada yang mengabdi di rumah sakit, di klinik-klinik, di puskesmas Mitra Pas, dan juga memberikan kesempatan Anda langsung berdialog bersama beliau-beliau ini di 085277999101, dan untuk telepon bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang lemak, sahabat atau musuh.
Nah, bersama narasumber ada Ibu Lili Rusida Sarjana Gizi, juga Ibu Ari Festianita Alimadia Gizi. Nah, beliau ini mengabdi di RSUD RA Suwondo Pati Mitra Pas. Tadi yang sudah bergabung sambil jalan ya Bu ya, banyak materi sebetulnya yang akan kita perbincangkan. Ini dari Bu Ning tadi yang yang bertanya tentang sate, yang balita ini ternyata suka sate ini anak-anaknya. Meskipun balita itu bawah 5 tahun Bu ya. Oke, karena beliau ini sempat mendengar untuk masa pertumbuhan ini kan katanya bagus. Apakah betul demikian? Seperti apa? Terkadang juga meskipun rada sedikit pedas, ada banyak yang suka. Memang bagusnya ya pakai kecap saja, nggak pakai sambelnya ya Bu ya. Namun pencerahannya ini Bu, ini bagaimana balita dan sate? Karena sate ini juga disinyalir juga banyak di sana lemak-lemakan ini. Mohon pencerahannya Ibu. Ya, makasih Mas Hari atas pertanyaannya. Buning ya Mas. Iya. Lemak untuk balita seperti sate ayam atau kambing. Tapi setahu saya kalau sate kambing enggak deh Mas. Kalau anak kecil deh Mas. Karena setahu saya tuh kalau anak kecil suka sate ayam karena kan dagingnya lebih lunak ya Mas. Mudah lebih empuk ya Bu ya. Iya, gitu. Tapi sebagai orang tua kita harus memperhatikan kebersihannya dulu sebelum ya harus dicuci dulu gitu ya supaya bersih, kita tahu benar. Terus cara pengolahannya juga harus benar-benar diperhatikan gitu, tempatnya gitu itu ya Mas ya. Biasanya kalau beli di kan yang penting dipikir-pikir sate itu ya Bu ya. gitu. Tapi mendingan kalau lebih bagusnya dibuatkan sendiri aja. Kalau ya kalau beli ya kita lihat tempatnya, kalau bersih ya oke lah boleh. Cuma ada batasannya ya, makan untuk anak-anak kecil gitu ya nggak boleh berlebihan juga. Maksimal ya 3 tusuk lah, biasa 2-3 tusuk itu udah cukup lah gitu. Kalau untuk anak kecil gitu, terus bumbunya diperhatikan jangan yang pedes-pedes gitu. Apalagi kan ada kacang-kacangnya juga ya Mbak ya, kacang gede itu. Ya kacang juga ada lemaknya ya Bu ya. Ada gitu nggih. Tapi kalau untuk anak-anak masih bisa lah diterima gitu. Oke. Kalau pembatasan itu 1 minggu kira-kira berapa kali ya Bu? Karena ini kan bakar-bakaran identik karsinogen takutnya ya. Mungkin seminggu 1 atau 2 kali aja, sambil diperkenalkan dengan sumber protein yang lainnya. Bisa telur atau ikan. Ikan itu malah bagus untuk pertumbuhan anak. Itu omega 3-nya sangat tinggi sekali. Alhamdulillah kita bersyukur hidup di Pati Bu ya, dekat laut, TPI ya. Sehingga harapannya ikan juga insya Allah masih terjangkau kok sampai detik ini ya Bu ya, di pasar-pasar. Masih murah kalau ikan. Oke. Gitu. Jangan termakan iklan, maksudnya jangan termakan iklan ya. Kemudian kita nonton iklan daging-dagingan, nggak harus seperti itu ya Bu ya. Masih banyak yang lain. Ikan-ikan masih banyak insya Allah dan terjangkau. Baik. Sambil jalan Bu, mungkin ada beberapa materi lagi yang ingin disampaikan. Tadi bahasan kita juga cukup menarik ya. Ada umur-umur tertentu yang harus kita waspadai tentang hal-hal ini. Meskipun tadi juga ada yang bertanya tentang balita. Sambil jalan nanti. Oh ya, ini nyambung juga Bu tentang berkaitan tentang balita. Dan lemak ini kan dibutuhkan untuk teenager juga atau juga untuk remaja juga ya Bu ya. Iya. Kalau untuk kebutuhan lemak sendiri, kalau untuk anak itu bisa 25-30% dari kebutuhan kalorinya. Kalau untuk dewasa juga sama, 25-30. Tapi kalau anak-anak untuk masa pertumbuhan itu bisa lemaknya 30% dari kebutuhan energinya. Oke, kira-kira sampai usia SMA kelas 3-an ya Bu ya? Iya, bisa. Oke, karena tetap dibutuhkan ya? Iya. Oke. Karena aktivitasnya tinggi Mas. Masih suka olahraga, masih juga gerak ya. Cuman kalau bermasalah anaknya mager ini Bu, karena zaman sekarang zaman gadget ya Bu ya. Iya, betul. Makanya aktivitas di luar fisik, itu juga bisa memengaruhi kenaikan kolesterol. Sekarang kan kalau anak sekarang kan biasanya main gadget, masih main game online gitu kan, sambil ngemil. Oh, itu dia ya Bu Terus ya. dia sekarang kan tinggal pencet HP, nanti makanan langsung datang. Grab food ya Mas. Itu yang bikin anak sekarang malas untuk gerak dan mager. Jadi dia aktivitasnya sangat kurang sekali.
Baik. Dan kalau dulu usia-usia generasi 90-an ya kira-kira itu Iya. kan masih banyak di pelataran main sepak bola. Iya, main Iya, sepak bola. Sekarang tuh jarang Bu. Kalau nggak di sekolah nggak Setinan, dipaksa ya. iya. Kalau dipaksa gurunya nggak gerak Bu Betengan sekarang. ya Mas ya. Kalau istirahat gitu betengan, terus lari-lari. Terus ya banyak ya aktivitas yang dilakukan kalau kita masih sekolah ya Mas ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang istirahat ya main HP. Iya, itu dia. Gitu. Baca apalagi males juga baca. Itu dia yang disayangkan ya sehingga pelataran-pelataran sekarang sepi Bu. Iya. Pelataran rame Mas, tapi banyak anak-anak yang duduk Nongkrongnya sendiri. itu. Iya, ya mojok asik ya. sendiri ya. Oke, wah ini dia yang jadi PR juga. Akhirnya banyak yang ketemu jenengan di rumah sakit ini ya. Oke, kembali ke materi lagi Bu, mungkin Bu sambil jalan nanti. Pak Tris Purwokerto Tayu sudah masuk, nanti akan saya bacakan. Silakan Bu, kita ke materi dulu. Oke, nggih, saya lanjut lagi untuk faktor-faktor tadi nggih. Yang pertama tadi sudah faktor genetik. Untuk yang kedua itu faktor gaya hidup dan pola makan. Gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat dapat memengaruhi tingginya kadar kolesterol. Kadar kolesterol itu tinggi di dalam darah karena seringnya mengkonsumsi makanan yang berlemak. Senang mengkonsumsi makanan yang berlemak akan menambah kadar kolesterol dalam darah. Makanan yang berlemak mengandung lemak jenuh yang bisa membuat kadar kolesterol menjadi meningkat. Nah, untuk gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat itu antara lain sering minum kopi yang berlebihan, merokok, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh, itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Selain itu tidak suka atau jarang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, itu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Anak-anak sekarang itu kebanyakan dia tidak suka makan sayuran, sukanya itu makan yang Cepat saji. yang ada level-level. Ya, level-levelan itu Level Mas. pedesnya itu maksudnya Iya. Bu ya. Lagi tren soalnya Bu. Iya, semakin Iya. tinggi levelnya, wah semakin menantang katanya Mas. Oke. Dan sekarang itu akhirnya masakan-masakan rata-rata pedes semua Bu. Wah. Iya. Ya, yang nggak doyan pedesin wah kasihan saya biasanya ya. Iya. Sayur Nggak bening kuat aja soalnya, Bu. jarang ya Mas ya malah. Iya. Kalau anak penyuka sayur bening udah jarang sekarang. Oke, karena sekarang penyuka pedes semua ya. Iya. Oke, ini repot ya. Apalagi mimian itu Mas. Mimian Iya, itu. mie goreng. Wah. Itu banyak mie goreng ya. Untuk faktor yang ketiga itu ada faktor usia dan jenis kelamin. Usia itu bisa semakin meningkat, itu kolesterol juga bisa meningkat. Itu karena diakibatkan menurunnya kinerja organ tubuh. Untuk berdasarkan jenis kelamin sendiri itu sampai sekitar umur 50 tahun itu yang lebih berisiko itu laki-laki. Memiliki 2 sampai 3 kali lebih besar dibandingkan dengan untuk wanita. Nah, wanita sendiri itu mempunyai risiko yang lebih besar itu ketika dia memasuki masa menopause. Dikarenakan hormon estrogennya sudah mulai berkurang, jadi itu kolesterolnya bisa meningkat. Oke. Dan memang kebanyakan yang non sewu yang stroke bapak-bapak yang banyak ya Bu ya. Kalau tidak salah ya. Iya. Oke, ketika saya ya entah itu berkunjung rata-rata yang saya lihat itu bapak-bapak stroke atau darah tinggi kalau orang awam mengatakan ya. Kalau laki-laki nih kebanyakan memang. Nah, karena memang untuk kolesterol ini kan tidak bisa kita hindari ya Bu ya. Iya, Tetap iya, ada bisa. dan yang kewajiban kita ini dikontrol ya Bu ya. Betul. Soalnya tubuh sendiri juga memproduksi kolesterol. Oke. Entah itu dari yang asupan-asupan ini tidak harus bahan-bahan yang ada nyawanya, tetapi juga tumbuh-tumbuhan juga bisa menghasilkan kolesterol tanpa kita sadari ya Bu ya. Oke, goreng-gorengan juga tentunya. Karena cuacanya juga seperti ini Bu, kalau kalau dingin nggak Mendukung. goreng-goreng nggak seru ya. Mendukung ya. Mandek pahit Bu pokoknya. Minum kopi sambil Nonton makan TV. Ya. Kopi juga ada kolesterolnya Bu. Bisa juga. Bisa juga. Oke. Baik, Apalagi sambil kopi kekinian Mas. iya. Kan banyak. Pakai creamer di ya jalan. soalnya Ibu ya. Iya, betul. Nah, itu dia. Nah, ini yang menarik ya guys. Minggu kemarin sempat kita bahas kalau orang bule ini londo-londo itu cara menikmati kopinya malah justru tanpa gula ya Bu ya. Yang Iya, kopi betul. pahit itu. Iya, kopi pahit. Jadi mereka kalau minum itu benar-benar sampai segitunya. Iya. Betul seperti itu ya Bu ya. Iya. Kalau di sini itu malah kebanyakan Pakai creamer. gulanya ya, Gulanya, tinggi. gulanya yang Sampai Gulanya manis. ditinggikan ya. Tapi
Tapi ya harus dibatasi Mas. Minum kopi juga kan ada kafeinnya juga. Nah, kopi kalau di sini itu udah ngerokok, Bu. Ya. Kopi itu kalau enggak 3 kali 4 kali kalau cowok-cowok ya. Apalagi nasgitel ya Mas ya. Panas lagi kental. Wah, itu dia. Iya, merokok ini juga salah satu faktor yang bisa menaikkan kolesterol, Mas. Iya. Soalnya kan merokok ini ada nikotinnya. Nah, nikotin dalam merokok ini kalau terhisap itu bisa mempengaruhi metabolisme kolesterolnya itu sendiri. Akhirnya mereka campur aduk di dalam, Bu ya. Iya, bisa menaikkan itu tadi. Oke. Nah, makanya Indonesia ini untuk yang berkaitan tentang kolesterol yang darah tinggi ini bisa dikatakan besar ya, Bu ya. Di urutan di dunia kalau tidak salah ya. Oke, karena pola makan masyarakat kita ya yang ini ya. Oke, ini yang sudah bergabung Pak Tris di Purwokerto Tayu. Assalamualaikum Mas Ari dan ibu-ibu narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk makanan seimbang agar terhindar dari kolesterol, mohon pencerahannya. Nanti akan kita bahas Mitra Pas. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, berdiskusi, berdialog, Anda bisa masuk di 085277 999101. Telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295 385877. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Pak Tris di Purwokerto Tayu, mohon bersabar. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Oke, Mitra Pas, masih stay tune. Ada Arif Vanili dari 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Program spesial Ruang Gizi, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Bahasan kita sore kali ini, lemak sahabat ataukah musuh? Bersama Ibu Lili Rusida, Sarjana Gizi, dan Ibu Ari Festianita, ahli media gizi. Beliau ini mengabdi di RSUD RAS Wondopati. Dan untuk yang sudah bergabung di 08527779999101, matur suwun, tadi ada Pak Tris di Purwokerto Tayu tentang makanan seimbang agar terhindar dari kolesterol. Karena terkadang masyarakat kita itu nggak tahu ya, meskipun makanan kita taunya itu sayur-sayuran, cuman dioseng kayak gitu loh, Bu ya. Taunya ketika ditanya dokter ya, saya konsumsi sayur terus, makanya dikejar terus ya, Bu ya, dikejar terus. Cara masaknya gimana, Pak? Pakai oseng, setiap hari berapa kali? Nah itu dia akhirnya muncul ya, Bu. Nah ini dia nih ketahuan. Mohon pencerahannya, Bu. Makanan yang seimbang ini seperti apa sih, Bu? Dan cara masaknya juga yang penting ini ya. Monggo, Bu. Ya, terima kasih untuk Bapak Tris di Purwokerto. Ini saya izin untuk menjawab makanan seimbang untuk menurunkan kolesterol. Untuk makanan sendiri harus banyak makan sayur-sayuran sama buah-buahan. Nah, untuk prinsip masak sendiri itu mengurangi makanan. Untuk cara masaknya bisa dipepes, dikukus, direbus, atau ditumis masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk digoreng sebaiknya dihindari dulu ya. Kecuali kalau kolesterol masih aman-aman aja. Tapi kalau sudah penderita ini ya, Bu ya. Oh, ini sudah menderita. Kalau misalkan sudah penderita maksud saya. Iya. Kalau sudah menderita berarti menghindari tadi goreng-gorengan. Jadi untuk prinsip masaknya bisa dikukus, direbus, ditumis, atau dipanggang. Nah, untuk makanan yang dihindari sendiri, makanan yang berupa jeroan-jeroan itu, kalau misalnya daging sapi masih diperbolehkan, tapi diambil dagingnya yang merah yang tanpa gaji. Kalau ayam sendiri kulitnya dibuang. Terus kalau yang untuk ikan masih diperbolehkan, aman. Kalau untuk telur ayam bagusnya dimakan putihnya saja. Kalau untuk sayuran sama buah diwajibkan tiap makan diusahakan harus ada sayurannya. Sayurannya baiknya dimasak, bisa ditumis atau disayur yang tanpa santan. Bisa masak sayur yang bening-bening aja. Semua jenis sayuran diperbolehkan. Yang penting tadi masaknya tidak pakai santan. Kalau buah-buahan sendiri, semua jenis buah-buahan itu diperbolehkan, tapi ada buah-buah tertentu yang harus dihindari. Ini yang lagi musim adalah durian. Durian ya, Bu ya. Nah, durian ini yang perlu dihindari. Apalagi ini rumahnya di mana tadi? Di daerah Purwokerto Tayu. Nah, di sana deket-deket juga dengan Gunung Bungkal ya, Bu ya. Betul. Ini untuk durian sebaiknya dihindari. Terus kalau untuk minuman tadi kopi, bagusnya sih minumnya berupa air putih aja. Terus kalau untuk Jus ya Mbak ya, bagus. Jus juga bagus, tapi gulanya juga jangan terlalu banyak juga. Terus ini kalau bapaknya merokok, sebaiknya rokoknya dihentikan dulu aja. Wah, ini PR berat ini, Bu ya, buat yang semua betul. ahli hisap ini ya.
Oke. Gitu. Dan ini yang juga cukup penting diperhatikan karena memang sekarang dunia pepes-pepesan sedang naik daun ya Bu ya. Ini juga bagi Anda yang suka pepes masih aman ya. Karena memang ada beberapa titik-titik atau umur-umur tertentu goreng-gorengan juga harus diwaspadai. Bahkan termasuk untuk lauknya juga ada yang memang istilahnya apa Bu? Diet ya Bu ya. Diet goreng-gorengan seperti itu ya. Rendah lemak. Oke, dan semuanya harus diperhatikan karena itu akan ketahuan ketika masuk lab ya Bu ya, bagi bagi penderita ya. Biasanya tadi enggak tanya kolesterolnya berapa, maksudnya kolesterol aja atau ada TG-nya juga. Kalau sudah biasanya kan kalau sudah darah tinggi kalau bahasa medisnya namanya apa ya Bu? Kalau seperti itu rombongan ya Bu, hipertensi rombongan ya Bu ya, kemana-mana akhirnya yang kena ya. Iya, bisa stroke atau penyakit jantung, gula. Akhirnya kemana-mana ya Bu ya. Wah, kalau sudah rombongan seperti ini, kadang ketika kita punya tetangga yang sedang sakit di rumah sakit, kita tanya, sakitnya apa? Wis rombongan Mas, kayak gitu. Ini yang dimaksud ya Bu ya, gara-gara salah satunya terpicunya gara-gara kolesterol, sehingga kemana-mana, terus gula juga ada, macam-macam ini. Iya, betul Mas. Oke, dan ini yang kita cukup prihatin ya, karena memang harusnya kita ini kan hidup di Pati, di mana buah-buahan termasuk bahkan yang harus dibatasi tadi juga melimpah ya. Iya. Bahkan jambu pun yang biasanya kan disepele Bu ya. Semua semapir itu bagus ya untuk kita ya. Jambu air. Jambu air maksudnya ya. Apukat tuh bagus, tapi jangan ditambah gula. Susu kental manis. Biasanya itu kan itu kena lama lagi nanti Bu ya. Iya, gitu. Terus udah ditambah lemak jahat maksudnya Ibu ya. Iya, udah ditambah susu kental manis, tambah gula lagi. Gitu. Ya itu kan kurang bagus. Tapi kalau apukatnya saja kita konsumsi enggak apa-apa. Karena lemaknya lemak bagus ya. Bagus ya. Lemak tak jenuh maksudnya. Yang Oke, lemak tak jenuh. Lemaknya sudah bagus ya untuk dikonsumsi bagus. Yang jadi masalah cara mengkonsumsinya, cara masaknya, ngolahnya ini ya. Betul. Ya. Kalau orang Pati sukanya kan galutek gitu ya Bu ya. Pokoknya yang wentel gitu, manis. Ya, betul. Iya, itu misalnya kalau gandul ya Mas pakai ya. santan. Kalau pakai santan yang benih-benih aja, dan itu pun harus habis dalam 1 hari itu. Jangan diingat-ingat. Ya, semakin sering diingat itu semakin tidak bagus. Oke. Oh ya, kalau kita membincangkan santan juga kaitannya dengan lemak ya Bu ya. Iya, betul. Katanya yang bagus santan yang diperes dengan air matang ya Bu ya. Yang tanpa dididihkan maksudnya. Setelah biasanya kan ada teknik air mentah untuk membuat santannya dulu baru dididihkan. Kemudian teknik yang kedua kan santan yang diperes dengan air yang sudah matang gitu maksudnya Bu. Perbedaannya di situ. Katanya ini santan mentah katanya, tapi prosesnya tetap pakai air matang untuk membuat itunya. Itu bagusnya yang mana ya Bu ya? Sama aja sih Mas. Soalnya kan kalau pakai air matang nanti kan otomatis direbus juga. Yang tanpa direbus maksudnya Bu? Kalau yang tanpa direbus boleh sih, tapi langsung dikonsumsi kayak langsung gitu. Dikonsumsi. Boleh, Ada teknik seperti itu ternyata. Tapi jangan yang kental pertama itu loh Mbak, yang pekat itu loh Mbak ya. Itu kurang bagus ya Bu ya? Itu kan terlalu kental juga gitu. Yang bening-bening aja. Yang bening aja Mas. Gitu. Yang sudah punya faktor resiko. Ya, gitu, menghindari lah. Yang bening-bening aja. Kalau bisa diganti daripada santan kan ada pengganti santan toh Mbak. Fiber. Iya. Produk jadi ya Bu ya? Iya ada. Itu dapatnya di mana? Di apotek atau di mana Bu? Di apa itu? Supermarket kayak supermarket, itu. Banyak dijual ya, dijual bebas ya. Gantinya. Oke. Nah, untuk Anda mitra pas ternyata ada alternatif ya bagi Anda yang bermasalah dengan santan yang dalam tanda kutip alami, ternyata ada penggantinya ini. Oke. Bu, kita sudah di penghujung acara ini. Sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada masyarakat supaya lebih sehat. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mas Ari. Di sini saya akan menyimpulkan hasil materi hari ini Mas kita harus bisa mensiasati bahwa lemak itu bisa jadi sahabat maupun menjadikan musuh dengan cara mengkonsumsi lemak itu sendiri sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi ya kita bisa mengira-ira lah sekiranya iki apik nggo awakku, konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebih. Itu pun secukupnya Bu ya. Tidak bisa sak kudune gitu ya. Terus dan juga kita harus mengkonsumsi lemak yang baik untuk tubuh kita agar kita senantiasa bisa hidup sehat nih Mas Terus memilih atau memilah bahan makanan yang baik
dengan cara konsumsi makanan yang tinggi serat, baik dari sayur-sayuran, buah-buahan, serta konsumsi bahan makanan yang rendah lemak, gitu, guys. Terus pesan saya yaitu olahraga dengan teratur dan rutin minimal seminggu 2 kali. Oke. Tuh. Ya, terima kasih Mas Hari. Baik, untuk Mitra Pas jaga kesehatan karena informasi di beberapa rumah sakit tidak hanya di RSUD Wondopati, DB banyak masih Bu ya. Masih. Gondongan banyak juga. Rata-rata usia anak sekolah, Anak dewasa. dewasa juga ada. Hati-hati Mitra Pas. Meskipun saya pikir sudah selesai loh Bu, karena ini kan sudah musim hujan terus ya. Tapi masalahnya kadang juga ada panas-panas ini loh yang membuat DB nggak hilang-hilang ya. Hujan, Mas. Nah, Cuacanya lagi cuacanya ya. Kalau dulu kan saya pikir udah selesai loh DB-nya, ternyata masih banyak juga ya. Hati-hati Mitra Pas ya, ini warning untuk Anda jaga kebersihan juga cukup penting ya Bu ya. Iya, betul. Jaga kebersihan, awasi putra-putri Anda. Sekali lagi, DB ternyata masih banyak merebak ya di Pati. Minum es. Oke. Air putih harus kencang ya Bu ya? Iya, kalau bisa Dikonsumsi. air putih hangat, Mas. Air putih yang hangat ya. Hangat itu. Kan cuacanya dingin, minum hangat tuh mah bagus gitu. Tapi jangan kopi loh ya. Oke, baik, batasi kopi. Ibu matur suwun sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati. Salam kami untuk rekan-rekan yang sedang bertugas. Yang sore kali ini hadir ada Ibu Lili Rusida Sarjana Gizi, juga Ibu Ari Festianita ahli media gizi dari RSUD RS Wondopati. Matur suwun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, Kamis depan saya tidak tahu eventnya atau juga apa yang dibahas, tentunya cukup menarik juga. Saya tunggu atensi Anda ya. Saya Rifanili mohon pamit di program Ruang Gizi hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Saya Rifanili, informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.